Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan pembacaan kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li ammatil ummah karya Syekh Abdul Razak yang menjelaskan Kutaib Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Kita sampai pada pelajaran yang kelima, yaitu pembahasan tentang al-ihsan. Berkata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, qala Syekh ad-darsul khamis al-ihsan. Pelajaran yang kelima yaitu tentang tingkatan agama. Sudah kita ketahui bahwa tingkatan yang pertama adalah al-Islam. Dan ini pengetahuan yang sangat mendasar yang harus kita selalu ingatkan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-iman. Dan tingkatan yang ketiga adalah apa yang akan kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Dalam tingkatan agama, maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ruknul ihsan, bahwa sebagaimana Islam memiliki rukun, demikian pula iman memiliki rukun, maka ihsan pun tingkatan yang ketiga ini juga ada rukunnya. Hanya rukunnya cuma satu. Ruknul ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu rukun ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala melihatmu.
Kemudian penjelasannya al-syarhu, berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, al-ihsan a'la rutabid din wa arfa'uha. Bahwasanya ihsan adalah merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Fa inna ad-dina thalathu maratib, karena sesungguhnya ad-din, agama ini terdiri dari 3 tingkatan. A'lahal ihsan, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah al-ihsan, thummal iman, kemudian iman, thummal islam, dan kemudian Islam. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kalau kita melihat apa yang akan dibahas tentang tingkatan agama ini, ya, tentu sumbernya adalah dalil dari hadis Jibril yang panjang yang akan dijelaskan. Sehingga kita melihat dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat, betapa banyak kemudian orang yang mengaku dia sebagai seorang muslim. Ya. Agamanya Islam. Tetapi bagaimana pemahamannya, sejauh mana terhadap agama ini? Ya. Kita lihat tingkatan yang kedua tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sejauh mana ihsan yang ada pada dirinya di dalam memahami agama ini ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan adalah yaitu seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah ia melihatnya, sehingga ia menjadikan tujuannya hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seseorang mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering dibacakan di khutbah hajah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini adalah merupakan tingkat ihsan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kalian. Nah, ketika dijelaskan tingkatan-tingkatan ad-din, agama ini, maka sepantasnya kita harus betul-betul mengulang-ulang kembali dan tidak merasa bosan diingatkan. Karena ini adalah bagian dari agama kita yang langsung diajarkan malaikat Jibril kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad buyyinat hadhil maratib tsalatsatu fi hadits Jibril masyhur, dan telah diterangkan tentang tingkatan agama yang 3 ini dalam hadis yang terkenal, yaitu hadis Jibril. Jadi hadis ini juga dikatakan oleh para ulama, yaitu sebagaimana Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitab Syarah Arba'in beliau mengatakan fahuwa kal lis-sunnah, ya, sebagaimana kama summiyatil Fatihatu ummul Quran lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Quran.
Sebagaimana Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, ya, karena kandungan maknanya yang mencakup, ya, secara umum isi kandungan Al-Quran. Demikian pula hadis Jibril ini adalah Ummus Sunnah, ya, karena telah mencakup penjelasan agama di dalamnya. Juga sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam dalam menjelaskan syarah hadis ini, yaitu bahwa hadis ini adalah hadithun azim, hadis yang sangat agung, yashtamilu ala syarhi ad-din kullih, menjelaskan tentang agama seluruhnya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadha hadis, yani hadis Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Hadha Jibrilun atakum yu'allimakum dinakum. Ba'da an syaraha darajatal Islam wa darajatal iman wa darajatal ihsan. Faja'ala dhalika kullahu dinan. Iya. Maka hadis ini hadis yang sangat agung yang mencakup seluruh, ya, perkara agama. Sehingga malaikat Jibril datang langsung kepada para sahabat mengajarkan tentang perkara agama ini. Inilah yang harus menjadi standar baik buruknya agama seseorang. Dia belajar apa tidak? Kalau orang-orang yang mulia saja belajar, para sahabat yang langsung menjadi murid Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar sungguh-sungguh untuk mengetahui perkara agama ini yang menyelamatkan. Ya, bagaimana kita melihat sahabat yang paling paham terhadap perkara halal dan haram, Muadz bin Jabal, datang kepada Nabi SAW minta diajarkan sesuatu yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Lalu Nabi menjelaskan tentang, ya, tauhid, ya, mengajarkan kepadanya tentang, ya, salat, diajarkan tentang rukun-rukun Islam dan juga rukun-rukun iman. Nabi ajarkan kepada, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan juga dalam hadis ini, ya, hakikatnya adalah mengajarkan mereka dan memberikan pengertian kepada kita yang datang belakangan, ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama ini, ya, kita pelajari dan kita bersungguh-sungguh di dalam mencari pemahaman yang benar dari sumber yang benar. Iya. Karena ketika menutup hadis ini dijelaskan bahwa inilah agama yang Jibril langsung datang menjelaskan kepada kalian. Setelah dijelaskan tentang rukun-rukun Islam yang terkait dengan amalan-amalan yang tampak dalam agama kita. Nah, inilah agama yang jelas. Ya. Satu-satunya agama yang menjamin bagi pemeluknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengikrarkan, dia mengucapkan setiap pagi dan sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, maka dia telah merasakan manisnya iman. Maka dia telah mendapat jaminan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat. Iya, maka bersungguh-sungguhlah kita mempelajari hadis ini. Haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda ketika
ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku tentang Islam. Iya. Tentu ya, orang yang bertanya lebih paham dari orang yang ditanya. Ya. Kemudian dia mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Inilah penafsiran atau makna dari la ilaha illallah yang tepat. Ya, bukan diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau demikian artinya apa yang disembah oleh orang-orang musyrikin kalau bukan Tuhan yang dianggap oleh mereka sebagai sesembahan. Tetapi yang tepat adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi ya dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, engkau memberikan zakat, wa tasum Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau ya berhaji apabila engkau sanggup sampai kepadanya, kepada ya pelaksanaan tersebut. Ya, sampai memiliki ya kemampuan menuju kedua kota suci Madinah maupun Makkah, ya, ke Mekah ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Qala fa akhbirni anil iman. Lalu kemudian dia lanjut bertanya, ya, kabarkan kepadaku tentang iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Selanjutnya ya, dia mengatakan akhbirni, kabarkan, beritahukan kepadaku tentang iman. Ya, dijawab antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ini beriman kepada Allah mencakup ya iman kepada sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya dalam Al-Qur'an maupun yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kemudian kita ya menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menyerupakannya dengan makhluknya, ya, tidak melakukan ya nafi atau kemudian tasybih, ya ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah merupakan ya penyimpangan dalam memahami keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi juga kita tetapkan sebagaimana yang sudah kita pelajari. Wa kutubihi, dan kita beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan kita beriman ya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala baik maupun buruk. Qala, kemudian ya dia bertanya, fa akhbirni anil ihsan, kabarkan, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah ya engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau ya tidak melihatnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Tsumma qala alaihi salatu wassalam fi tamami hadzal hadis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di akhir hadis ini, fa innahu Jibrilun
Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ya, ketika ditanya siapa ya orang yang tadi datang, ya tidak terlihat darinya pakaian yang kusut atau bekas tanda perjalanan yang jauh, ya bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Kemudian ya Nabi mengatakan bahwasanya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Nah, ini harus kita ingat bahwa agama Islam adalah agama yang dipelajari. Ya, tidak ada ilmu laduni yang kemudian tahu-tahu orang itu mengerti. Orang mengklaim dirinya berilmu padahal dia adalah orang yang paling jahil. Ya, karena tidak mengetahui agama ini, dia tidak mempelajarinya berdasarkan dalil. Kalau dikatakan adalah orang yang mengerti agama adalah orang yang mempelajarinya berdasarkan dalil. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam ini dengan dalil. Iya. Fa'ulima min dzalika anna dinana thalathu maratib. Maka diketahui ya bahwasanya ya dari penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa agama kita ini memiliki 3 tingkatan, al-Islam, ya, al-iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Wa anna a'la maratibid din huwal ihsan, dan tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan agama ini adalah ihsan. Wa la yumkin an yablugha hadhil martabata hatta yutammim al-islama thumma al-iman. Dan tidak akan mungkin sampai ya seseorang itu kepada tingkatan ihsan sampai dia menyempurnakan tingkatan Islam kemudian tingkatan iman. Walihada qala al-ulama'u, oleh karenanya ya, ulama mengatakan kullu muhsinin mu'minun muslimun. Ya, ini dihafalkan. Kullu muhsinin mu'minun muslimun. Setiap muhsin ya, orang yang sampai kepada derajat ihsan dalam beragama pasti dia mukmin dan dia muslim. Iya. Li'annahu la yumkin an yablugha martabatal ihsan hatta yutammimal islam wal iman, karena tidak akan mungkin seseorang sampai kepada derajat yang tertinggi, derajat ihsan, hingga kemudian dia ya menyempurnakan derajat yang sebelumnya, yaitu apa? Derajat iman dan Islam, memperbagus keimanannya, ya, memperbagus keislamannya. Ya, sehingga sampailah dia kepada derajat yang paling tinggi, yaitu ya derajat ihsan. Walaisa kullu mu'minin muhsinan, dan tidak ya setiap mukmin itu muhsinan, dikategorikan sebagai muhsin. Walaisa kullu man balagha darajatal iman yablugh darajatal ihsan, dan tidak ya setiap orang yang sampai kepada derajat iman, dia sampai kepada derajat ihsan. Lianna darajatul ihsan a'la wa arfa'. Dikarenakan derajat ihsan itu lebih tinggi ya dan lebih ya arfa', lebih ya tinggi derajatnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya tentu ada skala prioritas yang harus menjadi target tujuan kita. Ketika kita betul-betul ya telah mengucapkan syahadat, atau saudara kita yang sudah bersyahadat bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita
mengakui bahwa dia adalah saudara kita. Jangan kita kemudian merasa ragu dengan keislamannya. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana supaya terus meningkatkan, memperbagus keislaman kita, mempelajari ya dan mengamalkan seluruh rukun-rukun Islam yang sifatnya zahir, yang tampak dari amalan-amalan syariat, ya, syiar-syiar Islam, salat 5 waktu, ya, baik itu kemudian ya juga amalan-amalan yang lainnya yang merupakan syiar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga melaksanakan ya rukun iman yang 6, ya, kita imani dan kita pelajari, sungguh-sungguh kita yakini dengan hati kita, ya, kita kemudian mengamalkan dengan anggota badan kita, kita mengamalkan dengan lisan kita, sehingga sampailah kita ya kepada derajat ihsan dalam beragama. Betul-betul kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa takut kalau kemudian ya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya dan justru melakukan larangan-larangan Allah. Ini tentu tidak kita ya kehendaki bersama. Ya, karena seorang mukmin adalah orang yang patuh, sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sampailah dia kemudian kepada derajat ihsan. Ketika dia sampai kepada derajat ihsan, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah. Ya, karena kita yakin bersama bahwa tidak ada seorang pun, sekalipun dia seorang nabi, yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah adalah merupakan nikmat yang teragung yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hambanya di akhirat kelak. Sebagaimana kita ketahui bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika dia ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Rabbi arini anzuru ilaika, ya, qala lan tarani, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ya dalam firman-Nya bahwasanya ketika Nabi Musa mengatakan qala rabbi arini, wahai Rabbku, ya, tampakkanlah dirimu kepadaku, ya, anzuru ilaika, agar aku dapat melihat kepada engkau. Qala lan tarani, Allah berfirman, tidak, selama-lamanya ya engkau tidak akan bisa melihatku di dunia ini. Ya. Kemudian ya tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang muhsin, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita ya doa, yaitu ya doanya panjang tapi kita bacakan ya bagian dari doa tersebut, yaitu as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqaik, dan aku memohon kepada engkau ya Allah ya kelezatan memandang kepada wajahmu dan kerinduan berjumpa ya kepadamu. Seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wal ihsan huwa al itqan wal ijadatu fi tatmimil amal wa takmilihi hatta yablugha a'la rutbatin. Selanjutnya kata beliau ya, definisi ihsan adalah itqan wal ijadah, yaitu memutkinkan ya, memantapkan amalan ya dengan menyempurnakan amalan tersebut sampai ya kepada derajat yang tertinggi, amalan yang ya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah ya yang dimaksudkan dengan amal ibadah yang dilakukan
seorang hamba dengan memenuhi ya kriteria diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas ya dan juga mutabaah. Ya. Ikhlas dan mutabaah. Walahu ruknun wahidun bayyanahu Nabi alaihi salatu wassalam biqaulihi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana kemudian seseorang diharapkan sampai kepada derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini, di mana seseorang beribadah kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, sehingga engkau tidak berani untuk ya meninggalkan perintah-perintahnya, atau sebaliknya justru melanggar larangan-larangannya. Engkau pasti merasa malu, ya, engkau merasa takut kalau engkau kemudian tidak mengindahkan perintah-perintahnya. Oleh karenanya rukunnya cuma satu, yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Dan jika engkau tidak melihatnya, pasti dia melihat. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya Maha khabir, mengetahui detail perkara. Apa yang ada dalam hati seseorang, apa yang ya tersembunyi sekalipun, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ibadatun lillahi wa taqarrubun ilaihi jalla fi ula. Ihsan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sebagaimana kita sudah pelajari bahwa tidak dikatakan ibadah tersebut ya bernilai sebuah ibadah kecuali ya ibadah tersebut dilandasi apa? Tauhid. Ya, sebagaimana salat ya tidak dikatakan salat ya kecuali dengan ya taharah, bersuci. Demikian pula ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Ya. Bagaimana seseorang mendekatkan diri kepada Allah sedangkan dia tidak mengetahui bagaimana Rabbnya. Ya, tidak mengetahui bagaimana beribadah, tidak mengetahui bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Nabi mengajarkan seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah, ya. Sebagai bentuk pelajaran kepada umat ini bahwa itu adalah merupakan syariat agar kita menanyakan. Ya. Pertanyaan seperti ini yang pada hari ini ketika kita menanyakan orang merasa aneh dengan pertanyaan tersebut. Ya. Maka kita katakan lebih aneh Anda sebagai seorang muslim ya, ikrar bersyahadat Nabi sebagai utusan Allah, justru engkau mengingkari Nabi. Ya, Nabi yang mengajarkan kepada ya seorang budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Dijawab fis sama. Oleh karenanya orang yang ditanya di mana Allah, jawabannya fis sama. Bukan jawabannya di mana-mana. Ini orang tidak mengenal Rabbnya dalam beribadah. Bagaimana dia kemudian ihsan ya beribadah kepada Allah sampai kepada derajat ihsan sedangkan dia tidak tahu siapa yang dia ibadahi. Ketika ditanya di mana Allah, di mana-mana jawabannya, atau di dalam hatiku. Atau ditanya ya di segala tempat. Nah, ini adalah ya jawaban yang menyimpang. Ya. Maka jawaban yang benar sebagaimana jawaban budak wanita tadi, fis sama, di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atiqha fa innaha mu'minah." Ya, merdekakan dia, sungguhnya dia adalah orang yang mukmin. Nah, ini ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi berdasarkan dalil dan tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana agar kita mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada derajat ihsan dalam beribadah? Ya, kita pelajari ya rukun-rukun Islam, kita pelajari rukun-rukun iman ya kepada ahlinya, kepada para ulama yang benar di dalam pemahamannya. Ya. Belajar kepada para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, belajar kepada mereka yang betul-betul mengajarkan agama ini dengan ya dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ma ihsanin minal abdi wa itqanin fi hadha ta'abbud. Ibadah lillah taqarrub ilaihi. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya ya berdasarkan ihsan ya dari seorang hamba yang beribadah, wa itqanin fi hadza ta'abbud, dan terus ya mempermantap ya menguatkan peribadatan ini. Bistihdari qurbillahi subhanahu, yaitu dengan ya perasaan dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa muraqabatihi fil ibadah, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala di dalam dia beribadah kepada Allah. Inilah derajat ihsan. Iya. Inilah derajat ihsan. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa yang menyerahkan ya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuslim wajhahu ilallahi fahuwa muhsin. Dialah orang yang sampai kepada derajat ihsan. Wa may yuslim wajhahu ilallahi fahuwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dan dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh. Apa itu? Yaitu kalimatut tauhid. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya kesudahan segala perkara. Artinya ya pasti ketika dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, dia memperbagus Islamnya, terus kemudian tertanam kokoh keimanannya, sampai kemudian kepada derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah, ya maka inilah ya hamba Allah yang hakiki, yang sesungguhnya ya dia yakin bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah dan akan dibalasi sesuai dengan amalnya. Ya, ini menghadirkan kedekatan Allah kepada ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa mujahadatihi li nafsi, dan terus bermujahadah ya, melatih dan mengokohkan, menguatkan dirinya ya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala takmiliha, agar menyempurnakan ibadah tersebut. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermujahadah bersungguh-sungguh. Wa tatmimiha hatta yablugha a'la rutbatin, dan mencari ya kesempurnaan, penyempurnaan sampai kemudian ya dia digolongkan termasuk orang yang ya tinggi derajatnya, sampai kepada derajat yang tinggi dalam beribadah, yaitu derajat ihsan. Bi an ya'budallaha ta'ala ala hadhihi sifah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sifat ini. Wa huwa istihdaru qurbihi wa annahu bayna yadayhi ka'annahu yarah, yaitu menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia merasa yakin bahwasanya betul-betul dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yujibul al-khasyata wal khaufa wal haibah wat ta'zim, sehingga hal itu ia mewajibkan ya sampai kepadanya rasa takut dan juga rasa ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ya kaum muslimin rahimakumullah yang perlu untuk kita selalu menasihati diri kita dan juga ya keluarga kita dan umumnya kaum muslimin, agar beribadah kepada Allah itu dengan menghadirkan ta'zim, pengagungan ya dan kepatuhan, tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan sifat di mana seorang hamba tunduk kepadanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan penghambaan yang sesungguhnya, ya, diharapkan hamba tersebut
ya sampai kepada derajat yang tertinggi dalam beribadah, yaitu derajat ihsan. Wa man kana kadzalika faza bi ma'iyyatillahil khassah. Barang siapa yang mampu melakukan demikian, dia telah sukses. Ya, dia telah mendapatkan kesuksesan karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala bersamanya dengan ma'iyyatil khassah, di mana kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang dia yakini. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muhsin. Ini dengan ma'iyyah khassah, yang senantiasa berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka itu adalah berbuat kebajikan, orang-orang yang muhsin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 128. Tentu tidak akan sampai kepada derajat ihsan ini kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu yang dia pelajari, ilmu yang benar, ilmu yang dibangun di atas dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang dianggap ilmu yang itu adalah merupakan perkataan seseorang yang dianggap dia adalah orang yang mampu memberikan penjelasan tentang agama ini, tetapi kenyataannya lahir dari hawa nafsunya, sekalipun dia ditokohkan. Dan ini yang banyak, maka kita berhati-hati. Ketika perkataan tersebut tidak dibangun di atas dalil Quran maupun sunnah Nabi dengan pemahaman yang benar, maka wajib kita tolak. Jadi kebenaran adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan dan sampai kepada derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencari kesempurnaan pemahaman yang benar. Karena ini bukan main-main dalam masalah agama. Kita ingin selamat di dunia ini sampai ke negeri akhirat. Bagaimana caranya? Dengan kita berusaha beribadah berdasarkan dalil dan memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita beribadah kita mendapatkan rasa takut, rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah, tidak dengan bermain-main, karena betapa banyaknya model-model ibadah yang ada saat sekarang ini di zaman fitnah, di zaman merajalelanya kebodohan. Kita lihat orang yang bermain-main dalam masalah salatnya. Padahal ancaman ayatnya sungguh sangat jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna wa yamna'unal ma'un. Jadi orang-orang yang apa? Yang mereka itu menyanyiakan salatnya. Lalai dari salatnya. Tidak memperhatikan waktunya, tidak memperhatikan yang paling penting tujuannya apa? Dia melaksanakan salat. Tujuan diperintahkan salat apa? Aqimis salata lidzikri. Dirikan salat agar kalian ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ta'zimnya, pengagungannya? Tidak melaksanakannya dengan bermain-main, dengan bilangan rakaat yang kemudian pelaksanaannya dengan cepat, karena itu adalah merupakan seburuk-buruk pencuri, orang yang mencuri dalam salatnya, yang tidak memperhatikan gerakan-gerakan dan juga kekhusyuannya dalam melaksanakan salat. Dan ini
ya bagaimana kita katakan orang tersebut bisa sampai kepada derajat ihsan? Mungkin dia mengaku sebagai seorang muslim, ya, tetapi dia tidak sampai kepada derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak memiliki ya sifat ya dari sifat-sifat yang disebutkan bahwasanya dia merasa takut kepada Allah, ya dia kemudian ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya adalah aqimis shalah, dirikan salat. Karena membutuhkan apa? Ya, membutuhkan keseriusan, membutuhkan kekhusyuan, membutuhkan ya kesabaran orang melaksanakan salat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Nah, ini salah satu contoh agar kita melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama dengan orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang ya melakukan ya kebaikan, kebajikan. Wa faza aidan bimahabbatillah, dan juga dia sukses ya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Ya, ihsan ya ketika dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan harta, ya, dia pun memberikan ya hartanya fisabilillah dalam jalan kebaikan. Atau ya ihsan dalam menggunakan misalkan ya kesehatan anggota badannya, dia diberikan kekuatan, dia membantu orang lain, ya, atau dia kemudian memiliki ilmu, dan ini yang paling ya besar pengaruhnya, ya, ilmu yang benar di atas manhaj yang benar, di atas manhaj salaf, ya, dia menjaga ilmunya, ya, mengajarkan ilmu kepada ya orang-orang yang perhatian terhadap ilmu, ya. Tidak merendahkan ilmu dengan datang kepada orang yang cinta terhadap dan tamak terhadap dunia. Tetapi datang kepada ya orang yang cinta kepada ilmu, para penuntut ilmu. Ya, bukan berarti tidak boleh datang kepada mereka mengajarkan ilmu ya kepada orang-orang yang sibuk dengan dunia. Tapi tentu diniatkan betul-betul ingin mengajarkan ilmu kepadanya dalam rangka ikhlas dan juga karena hajah kebutuhan. Ya, siapa lagi yang mendatangi kalau bukan orang yang punya ilmu, tetapi tetap menjaga niat dan juga ya kalau maslahatnya besar. Ya. Namun yang lebih utama adalah mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang ya cinta kepada ilmu dan para penuntut ilmu. Atau ihsan kepada ya banyak yang bisa kita lakukan, ya, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang diajarkan oleh ya Nabi SAW dengan cara lemah lembut. Ya, karena tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu melainkan akan ya memperindah, menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Ya, beramar ma'ruf. Ya, tidak dengan ya serampangan, dengan arogansi, tidak, tetapi dengan cara kita berlemah lembut kepadanya, menasehati ya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya, menasihati dengan bijak, ya, agar orang ya kembali kepada kebenaran. Ya, ini juga bagian dari ihsan. Maka orang-orang yang melakukan demikian, dia mendapatkan ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus, dan juga mendapatkan mahabbatillah, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa faza aidon bi'azimi thawabillah, dan dia juga akan ya sukses mendapatkan apa? Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang ya bagi mereka orang-orang yang telah ya berbuat kebaikan, maka ada pahala yang terbaik untuknya, dan juga yaitu apa pahala yang terbaik? Surga, ya, dan juga ziyadah.
yaitu az-ziyadah sebagaimana kata para ulama tafsir, an-nadharu ila wajhillahil karim, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Oleh karenanya di dunia ini tidak boleh, yaitu tidak ada yang sanggup untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena ada hijab yang menghalanginya, itu hijabuhun nur, hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu, yang sekiranya Allah kemudian menyingkap hijab itu, la ahrakat subuhatu wajhihi ila mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya seluruh alam semesta ini terbakar karena melihat karena saking indahnya dan saking agungnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sanggup. Maka kenikmatan tersebut adalah diberikan kepada hambanya yang sampai kepada derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya yang sungguh-sungguh, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bahwa wajah orang-orang yang beriman pada hari tersebut berseri-seri, dan kepada Rabb-nya lah mereka itu melihat. Dalam hadis diterangkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak berdesak-desakan. Sebagaimana bahwa ketika malam purnama mereka melihat kepada bulan purnama, jadi tidak berdesak-desakan. Dan wajah Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat indah dan sungguh sangat dan itulah keindahan yang tidak ada lagi di atasnya. Keindahan yang paling indah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, yaitu melihat wajahnya yang mulia. Dan inilah doa yang terus kita panjatkan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, aku memohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaul ihsani ilal ihsan, dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, maka tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan itu pula, kebaikan pula yang didapatkan. Jadi orang-orang yang mau mendapatkan kebaikan, maka perbanyaklah kebaikan di dunia ini ketika dia masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Faman ahsana ahsanallahu ilaihi. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka niscaya Allah akan berbuat baik kepadanya. Wa faza bi'azimi thawabi wa jamilil ma'ab wa rafi'il manazili yaumal qiyamah. Dan dia pun akan sukses mendapatkan banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga keindahan tempat kembali dan ketinggian tempatnya nanti pada hari kiamat. Wal ihsanu rutbatun aliyatun min rutabi hadzal din, dan ihsan adalah merupakan derajat yang tinggi dari derajat agama ini, dari tingkatan agama ini. La tunalu illa bis sabri wal mujahadati lin nafs, tidak akan diraih kecuali dengan dua perkara, kata Syekh. Yang pertama dengan kesabaran, dan yang kedua dengan mujahadatun nafs, yaitu bersungguh-sungguh menjaga diri ini untuk tetap berada di atas agama yang hak. Bersungguh-sungguh, bermujahadah lin nafs, mengerahkan segala tenaga untuk menahan jiwa ini, memenjarakan jiwa ini dari bisikan-bisikan syahwat, bisikan-bisikan syubhat. Bagaimana kita bisa menjaga agar jiwa ini tetap berada di atas agama yang benar, di atas keimanan, di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ihsan. Kama qala jalla fi ula, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, sungguh kami akan memberikan petunjuk ya kepadanya, sungguh-sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Fal ihsanu mujahadatun linnafs wa musabiratun wa murabitatun wa muhafadhatun ala taatillah. Ihsan kesimpulannya adalah bersungguh-sungguh ya mengajak jiwa ini untuk betul-betul patuh terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Kemudian sabar dan juga selalu ya menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mudawamatun ma'a muraqabati wa istihdaru qurbillah, yaitu apa, senantiasa terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa ya dekat, menghadirkan perasaan di mana kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada ya hambanya. Wa an yakuna fi ta'abbudihi lillahi ala hadzal wasf, dan hendaknya perasaan yang seperti ini, sifat yang seperti ini dia hadirkan ketika dia melaksanakan setiap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya, dan jika dia tidak melihatnya, dan yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala ya melihatnya. Inilah yang bisa kita bacakan dari pembahasan tentang ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu, tambahan hidayah, ya, tambahan keamanan, tambahan keridhaannya, ya, dan itu kita minta kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal amana war ridha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa, ya, digolongkan termasuk hamba-hambanya yang ya muhsin dalam beribadah kepada Allah. Ya, yang tadi sudah kita terangkan tentang bagaimana agar kita sampai kepada derajat ihsan dalam beribadah. Tentu ya dibangun di atas ilmu dan pemahaman yang benar dan niat ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang terus-menerus, kesungguhan mengarahkan jiwa ini, mengarahkan diri ini agar terus ya patuh kepada perintah-perintah Allah, dan ketika beribadah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya ya perasaan bahwa kita ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak berani ya menerjang larangan-larangannya, tidak berani untuk kemudian ya melakukan kemaksiatan, ya tidak berani untuk kemudian ya bergampangan terhadap masalah syirik, masalah kebid'ahan, ya kemaksiatan, dan itu semua tentunya akan mengurangi ya keimanan kita, dan juga kita ya sangat boleh jadi ya karena menganggap enteng tentang perkara-perkara ini, kita bisa kemudian keluar dari agama ini karena begitu pengaruh ya kejahilan itu betapa kuat sehingga kita merasa lemah dan dikhawatirkan kemudian keluar dari agama ini tanpa kita sadari, atau amalan kita kemudian ya batal dikarenakan banyak hal-hal yang tidak kita pelajari dari amal-amalan perbuatan kita, baik perbuatan lisan, perbuatan anggota badan kita, atau etikat keyakinan-keyakinan kita yang ternyata itu bisa membatalkan amal-amal kita tanpa kita sadari. Namun dengan kita mempelajari tingkatan agama ini, kita akan memperbagus ya agama kita, memperbagus keimanan kita, memperbagus ya seluruh ketaatan kita kepada Allah sehingga kita sampai kepada derajat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang singkat ini, pelajaran yang kelima, dan insyaallah
pekan berikutnya kita akan mempelajari pelajaran yang ke-6 tentang syurutus shalah, tentang syarat-syarat salat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.